Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Nimas Ayu Utami, biasa dipanggil Nimas, dengan NPM 2213021037, asal Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Kali ini aku akan memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar IPA Biologi yang diampu oleh Bapak Median Agus MPD. Di sini aku akan menyampaikan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Langsung saja kita masuk ke subbab pertama, yaitu tentang pengertian. Nah, pengertian sistem pernapasan pada manusia ini adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Selain itu ada pengertian bernapas. Nah, bernapas ini adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia ini merupakan organ yang membantu sistem pernapasan untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kita langsung saja. Organ yang pertama yaitu hidung. Mula-mula udara yang kita hirup itu akan masuk terlebih dahulu ke dalam hidung. Hidung merupakan organ yang berhubungan langsung dengan udara luar. Hidung ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu hidung bagian luar dan hidung bagian dalam. Di hidung bagian luar ini ada lubang hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Lalu hidung bagian dalam ada tiga. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju ke tenggorokan. Yang kedua ada silia atau bulu-bulu hidung. Nah, silia ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama dengan udara. Jadi udara yang kita hirup itu gak bersih awalnya, dimana waktu udara itu masuk, di hidunglah terjadi penyaringan kotoran dengan bulu hidung ini. Lalu yang ketiga ada lendir atau selaput lendir. Selaput lendir berfungsi untuk menjaga kelembapan hidung dan disinilah sebagai tempat penghasil mikus atau ingus. Yang kedua ada faring. Faring ini terletak di bagian belakang rongga hidung, lalu merupakan lanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Faring berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan, ruang resonansi udara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Selanjutnya ada laring. Laring merupakan saluran pernapasan yang terletak antara orofaring dan trakea. Laring ini berfungsi sebagai jalan masuknya udara, lalu membersihkan jalan masuknya makanan ke esofagus dan sebagai produksi suara. Laring ini terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama epiglotis. Epiglotis itu daun katup yang berfungsi mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Lalu ada glotis, di mana glotis adalah lubang yang terletak di antara laring dan pita suara, tempat udara mengalir ke paru-paru. Organ selanjutnya yaitu trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Nah, trakea ini berfungsi membawa udara ke paru-paru. Trakea ini memiliki panjang 10-12 cm dan lebar 2 cm. Trakea berbentuk tabung besar tersusun atas 16-20 tulang rawan. Nah, di trakea ini juga terdapat silia atau bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke saluran pernapasan. Fungsinya sama silia yang ada di hidung. Karena setelah penyaringan kotoran yang di hidung itu, udara yang masuk ke trakea ini masih terhitung kotor. Belum tentu semuanya bersih. Lalu organ yang kelima yaitu bronkus. Di mana bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang dua, yaitu ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus kanan itu lebih pendek dan lebih besar diameternya, sedangkan bronkus kiri itu lebih horizontal, lebih panjang, dan lebih sempit. Di ujung bronkus ini terdapat cabang, yang mana cabang tersebut dinamakan bronkeolus. Lalu selanjutnya ada paru-paru, di mana paru-paru ini merupakan alat pernapasan paling utama.
Paru-paru ini terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri, di mana paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru ini dibungkus oleh selaput rangkap 2 atau yang biasa disebut pleura. Pleura ini berisi limfa dan berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus. Nah, alveolus ini merupakan cabang ujung paru-paru. Dia terletak di ujung paru-paru, biasanya berbentuk seperti gelembung. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Nah, itulah proses masuknya udara. Lalu setelah mengalami pertukaran di alveolus, udara akan keluar. Sama seperti masuk, udara yang keluar juga butuh proses. Hal itu akan selalu terulang setiap kali kita bernafas. Oke. Masuk ke subbab selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan manusia. Mekanisme pernapasan manusia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pernapasan dada. Pernapasan dada ini kita bernapas mengandalkan otot-otot di antara tulang rusuk. Nah, ada manfaatnya juga, yaitu memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Yang kedua itu ada pernapasan perut. Pernapasan perut ini mengandalkan otot-otot perut atau diafragma. Ada manfaatnya juga. Manfaatnya salah satunya yaitu untuk kesehatan tubuh. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini ada mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut pada saat inspirasi dan ekspirasi. Bagi yang belum tahu, inspirasi itu adalah proses masuknya udara dan ekspirasi adalah proses pada saat kita mengeluarkan udara. Nah, ini ada mekanisme inspirasi. Mula-mula udara masuk, dimana pada saat udara masuk itu, otot tulang rusuk kita akan berkontraksi sehingga rongga dada kita mengembang dan diafragma kita juga akan berkontraksi sehingga ia bergerak turun. Sedangkan pada mekanisme ekspirasi, itu waktu udara keluar, otot-otot tulang rusuk kita akan mengalami relaksasi sehingga rongga dada mengempis dan diafragma kita juga mengalami relaksasi sehingga diafragma kita bergerak naik. Subbab selanjutnya yaitu ada volume pernapasan pada manusia. Volume udara pernapasan ini dapat diukur menggunakan respirometer. Nah, secara garis besar, volume udara pernapasan dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu volume tidal. Volume tidal itu adalah volume udara pernapasan pada saat inspirasi yang besarnya kurang lebih 500 cc atau mililiter. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi, dapat disebut juga udara komplementer, yaitu udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas atau inspirasi yang besarnya kurang lebih 1500 cc atau mililiter. Yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi. Nah, volume cadangan ekspirasi ini dapat disebut juga sebagai udara suplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi yang besarnya kurang lebih 1500 cc atau mililiter. Yang keempat ada volume sisa atau residu, yaitu udara yang masih tersisa di dalam paru-paru ini setelah mengeluarkan napas atau melakukan proses ekspirasi maksimal. Nah, volume sisa atau residu ini besarnya kurang lebih 1000 cc atau mililiter. Yang kelima ada kapasitas vital, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin. Nah, kapasitas vital ini memiliki rumus dan dapat dihitung. Di mana rumus kapasitas vital yaitu volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi. Subbab selanjutnya yaitu ada gangguan sistem pernapasan. Nah, di sini ada 3 contoh gangguan sistem pernapasan. Yang pertama ada influenza. Influenza atau yang biasa kita sebut dengan flu. Sudah tidak asing. Influenza itu adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, biasanya gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini itu antara lain demam, batuk, pilek, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, pegal linu, dan lemah lesu. Influenza ini harus diwaspadai karena sangat mudah menular. Nah, influenza dapat menular melalui udara dengan perantara batuk, bersin air liur, serta benda-benda yang terkontaminasi oleh hal tersebut. Umumnya, influenza ini dapat sembuh dengan sendirinya. Langkah pengobatannya
yaitu istirahat yang cukup, banyak minum, serta menjaga tubuh agar tetap hangat. Nah, biasanya kalau kita mengalami influenza itu disarankan untuk mengonsumsi obat penurun demam. Yang kedua ada penyakit asma. Kita sudah tidak asing dengan penyakit asma, di mana asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronis saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas, di mana karena penyempitan saluran napas tersebut, maka napas kita akan terasa sesak. Penyebab pasti dari penyakit asma ini belum diketahui, tapi menurut para ahli, penyakit ini disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Adapun faktor lain diantaranya yaitu yang pertama, kecenderungan untuk mengembangkan alergi yang disebut ROP. Yang kedua itu orang tua yang memiliki asma. Jadi ini merupakan faktor keturunan dari orang tua. Yang ketiga itu infeksi saluran pernapasan tertentu selama masa kanak-kanak. Selain itu juga ada faktor pencetus atau faktor yang dapat memicu timbulnya asma, yaitu bulu binatang, asap rokok, asap rumah tangga, debu pada bantal atau kasur, dan kayak debu di manapun itu, lalu obat semprot, pembunuh serangga, perubahan cuaca, tepung sari dan bunga atau tumbuhan, dan masih banyak lagi. Oke, dalam pengobatan asma ini perlu kita ketahui ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, meredakan gejala. Yang kedua, mencegah gejala kambuh. Nah, oleh karena itu, penting sekali untuk kita menjalani pengobatan ke dokter. Biasanya, dokter akan merekomendasikan inhaler. Namun, penggunaan inhaler ini memiliki efek samping. Ada yang ringan dan yang berat. Nah, yang ringan ini antara lain pusing disertai sakit kepala, lalu mengalami insomnia, nyeri otot, hidung tersumbat, serta kering pada mulut dan tenggorokan. Ada pula efek samping yang berat. Yang pertama itu nyeri dada, yang kedua tremor, tekanan darah tinggi, serta munculnya gejala kecemasan. Ada juga cara mencegah asma untuk kita yang belum terkena. Antara lain yang pertama mengenali dan menghindari pemicu asma. Yang kedua memonitor kondisi saluran napas. Nah, setelah kita tahu apa saja penyebabnya, apa saja gejala dan pemicu-pemicu asma, kita harus mengenali dan menghindari pemicu asma tersebut. Oke, lanjut. Yang ketiga ada penyakit pneumonia. Pneumonia atau paru-paru basah. Nah, penyakit ini merupakan peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Biasanya infeksi ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Gejalanya antara lain batuk berdahak, demam, menggigil, sesak napas, nyeri dada, dan mual sampai muntah. Paru-paru basah ini pengobatannya harus disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahannya. Nah, dapat dicegah dengan beberapa cara, diantaranya menjalani vaksinasi, lalu menjaga kebersihan diri, menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Dan selain 3 gangguan pernapasan ini masih banyak lagi. Kita bisa mengaksesnya di Google ya, karena sudah banyak sekali penjelasan yang dapat kita baca di situ. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, karena yang lebih itu hanya perasaan saya kepada dia. Cia, nggak bercanda. Oke, selesai sudah penyampaian materi dari saya, seperti hubungan kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Saya Dimas Ayu Utami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.